Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi baru SMPN 1 Atap Cibitung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tentunya harus selalu semangat. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMPN 1 Atap Cibitung. Perkenalkan, nama Ibu adalah Eka Dian Pratiwi. Kalian bisa memanggil Ibu Eka. Nah, di SMPN 1 Atap Cibitung Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Jadi kita akan bertemu di setiap pelajaran PPKN. Tapi hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum 2013. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi dijelaskan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan juga bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di SMPN 1 Atap Cibitung sendiri, kurikulumnya yang digunakan sekarang ini sudah kurikulum 2013. Nah, gimana kalian pada saat di sekolah dasar kemarin? Apakah sudah menggunakan kurikulum 2013 juga atau masih menggunakan KTSP? Atau malah kalian nggak tahu nih, waktu SD kurikulum yang dipakainya apa sih? Nah, untuk di SMPN 1 Atap sendiri tadi ya sudah menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum itu tadi merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan pendidikannya tuh apa sih? Jadi tujuan pendidikan kurikulum itu adalah menciptakan peserta didik yang diharapkan selain sebagai individu juga sebagai warga negara yang dapat beriman, dapat produktif, kreatif, inovatif, efektif, dan tentunya kalian harus dapat berkontribusi bagi masyarakat, bagi bangsa, dan juga bagi negara. Itu adalah tujuan dari kurikulum 2013. Jadi sudah sedikit tahu ya apa itu kurikulum dan juga apa sih tujuan dari kurikulum. Nah, di SMPN 1 Atap Cibitung sendiri nanti kalian akan mempelajari ada pendidikan agama, di mana ada 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN 3 jam dalam seminggu. Ada bahasa Indonesia 6 jam dalam seminggu, matematika dan IPA 5 jam dalam seminggu, serta IPS dan bahasa Inggris 4 jam dalam seminggu. Itu merupakan kelompok mata pelajaran wajib A. Yang kemudian kelompok mata pelajaran wajib B yaitu ada seni budaya dan olahraga, penjaskes ya, yang akan kalian pelajari 3 jam dalam 1 minggu. Juga ada prakarya ya kalau di SMPN 1 Atap Cibitung yang akan kalian pelajari 2 jam pelajaran dalam seminggu. Dan juga ada tambahan yaitu baca tulis Quran dan juga ada bahasa daerah yaitu bahasa Sunda yang juga masing-masing adalah 2 jam pelajaran dalam 1 minggu, di mana 1 jam pelajarannya itu adalah 40 menit gitu ya. Kemudian di SMPN 1 Atap Cibitung sendiri ada 3 aspek penilaian nih ya untuk dilakukan penilaian terhadap kalian sebagai peserta didik. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, di mana nilai pengetahuan ini diambil dari yang pertama penilaian harian yaitu tes tulis, tes lisan maupun tugas-tugas. Yang kedua adalah PTS, penilaian tengah semester yang dilakukan di setiap tengah semester, misalnya di bulan Oktober dan juga bulan Maret. Kemudian ada penilaian akhir semester yang dilaksanakan pada akhir semester yaitu bulan Desember, dan juga yang terakhir adalah penilaian akhir tahun yaitu dilaksanakan setiap akhir tahun misalnya di bulan Juni. Seperti itu adalah nilai pengetahuan. Jadi kalian tetap ya harus rajin mengerjakan tugas, ikut di setiap ujian, seperti itu. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai keterampilan, di mana nilai keterampilan ini
merupakan bagaimana kalian mengerjakan tugas-tugas kalian. Tugas-tugasnya ini biasanya kalau keterampilan dalam bentuk praktik, proyek, ataupun portofolio ya. Misalnya di pelajaran olahraga kalian ada praktik misalnya atletik atau berlari seperti itu. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu melalui observasi atau pengamatan. Kemudian juga ada penilaian diri, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, menilai sikap kalian selama proses pembelajaran. Juga kalian menilai teman kalian dan juga teman kalian menilai diri kalian selama proses pembelajaran, bagaimana sikapnya, dan juga melalui jurnal. Nah, itu merupakan 3 aspek penilaian yang dilakukan di SMPN 1 Atap Cibitung. Jadi kalian tetap harus rajin ya mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian untuk KKM sendiri atau kriteria ketuntasan minimum di kelas 7 itu adalah nilainya 71. Jadi jika nilai harian kalian kurang dari KKM atau kurang dari 71, maka kalian harus mengikuti yang namanya remedial. Nanti akan diberikan oleh guru mata pelajaran kalian masing-masing. Tapi kalau kalian rajin mengerjakan tugas, kalian bersikap dengan baik, ya, maka nilai kalian bisa di atas 71. Jadi kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Kemudian kegiatan belajar selama pandemi COVID ini mungkin berbeda. Sebelum ada pandemi COVID kan kalian datang ke sekolah, belajar secara langsung, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru. Nah, karena ada pandemi COVID, maka kegiatan belajar di SMPN 1 Atap Cibitung sendiri, yang pertama adalah siswa belajar di rumah secara daring atau secara luring. Jadi maksudnya secara daring, kalau kalian memiliki fasilitas belajar yang memenuhi, seperti kalian punya smartphone ya, punya HP yang bisa dipakai WA, seperti itu. Terus juga kalian punya kuota internet, kalian punya pulsa, kalian bisa belajar secara daring. Tapi kalau kalian misalnya tidak memiliki handphone, tidak memiliki kuota atau pulsa ya, karena fasilitas belajarnya terbatas, kalian bisa belajar secara luring. Jadi kalian datang ke sekolah, bertemu dengan gurunya, meminta materi, meminta tugas, kemudian kalian kerjakan di rumah dan kalian kembalikan kembali ke sekolah, seperti itu. Dan yang kedua adalah teknik pembelajarannya menggunakan WhatsApp dan media belajar lainnya seperti Google Classroom, seperti Google Meet misalnya, atau media belajar lainnya seperti YouTube, seperti itu ya, dimana nanti dikoordinir oleh wali kelas masing-masing. Misalnya nih, Bu Eka kan mengajar mata pelajaran PPKN. Nanti setiap pelajaran PPKN, Bu Eka akan share materi dan tugasnya ke wali kelas kalian, dan nanti wali kelas kalian yang akan memberitahu kepada kalian apa sih tugas PPKN di hari itu, seperti itu ya yang dimaksud dengan dikoordinir oleh wali kelas masing-masing. Nah, ini kita lihat bagaimana kegiatan belajar selama pandemi COVID di SMPN 1 Atap Cibitung. Nah, di sini kalian lihat ada yang menggunakan WhatsApp, di sini juga menggunakan YouTube, seperti itu media yang digunakannya ya. Kemudian untuk tadi yang misalnya fasilitas belajarnya tidak memenuhi, kalian bisa datang ke sekolah ya untuk meminta tugas, kemudian kalian kerjakan di rumah dan dikembalikan ke sekolah. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai pengenalan kurikulum 2013 dan juga kegiatan belajar di SMPN 1 Atap Cibitung. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau bisa bertanya melalui WhatsApp ya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ibu Eka. Tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.